pengertian dulu, tapi saya akan mulai dengan dua logo ini ya. Sebenarnya visual branding itu sebenarnya sudah bekerja di dalam dua logo ini ya. Saya kira teman-teman sudah ketika dihadapkan logo dua ini pasti sudah akan tahu perbedaannya. Walaupun ini sama-sama M gitu ya. Cuma yang kiri apa, yang kanan apa, saya kira teman-teman yang ada di sini tahu gitu ya. Apalagi di Makassar ini juga sebagai kota urban di sana. Saya selama 5 tahun di Makassar itu hampir mirip dengan kota di Jakarta. Gitu. Semuanya ada. Nah, sebenarnya di visual branding itu sudah bekerja di dalam dua logo ini. Dua logo ini sangat erat sekali dengan sebuah identitas sebuah produk, gitu ya. Yang satu saya langsung menyebut aja karena ini kita sedang belajar visual branding gitu ya, bukan berarti ini sponsor dari dua ini ya. Yang satu ini sebuah perusahaan McDonald yang kiri, dan yang kedua adalah perusahaan produk ice cream ya, Magnum gitu ya. Dan dua-duanya M ini tidak ada, kalau kita lihat visualnya ini tidak ada hubungan langsung dengan produk makanannya gitu ya. Apakah ada hubungan antara M ini dengan produk-produk di McDonald? Kan sebenarnya nggak ada hubungannya. Dan M yang di Magnum ini nggak ada hubungannya dengan es krim. Gitu. Sebenarnya visual branding itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di dalam visual identity. Nah, visual branding itu bekerja di dalam ruang abstrak. Nah, apa itu abstrak? Abstrak itu ada di dalam pikiran konsumen gitu. Jadi kerja visual branding itu sebenarnya menghadirkan sebuah aneka macam rupa visual ya, yang diletakkan pada pikiran-pikiran masyarakat gitu. Jadi inilah kerja visual branding. Jadi dua produk ini sama-sama huruf M, tapi apa ya istilahnya, top of mind ya, tahu ya, top of mind. Top of mind itu pikiran kita langsung mengarahkan kepada satu produk, misalnya di kiri saya yang M ini pasti sudah langsung mengarahkan ke produk ini. Dan M yang sebelah kanan saya juga pasti sudah akan mengarahkan ke produk ini. Dan ini merupakan keberhasilan dari visual branding gitu ya. Tanpa harus melihat dulu produknya, tanpa harus pernah mencoba dulu produknya. Saya juga belum pernah masuk di rumah makan McD, saya jujur belum pernah gitu. Dan saya pun juga belum pernah makan es krim Magnum ini, juga belum pernah ya, karena saya juga jarang sekali minum es krim. Tapi dua-duanya ini walaupun saya belum pernah menikmatinya, saya seolah-olah ditarik pada logika-logika yang bekerja di dalam dua visual branding ini gitu. Jadi sebenarnya visual branding itu bukan sekedar hanya untuk menarik konsumen, bukan hanya tipe iklan, bukan. Kalau iklan aja itu hal yang biasa. Iklan itu kan sesuatu yang sifatnya informasi, yang sifatnya lebih ke persuasif ya, mengajak konsumen untuk datang. Tapi kalau visual branding itu tingkatannya, levelnya bukan lagi mengajak, tapi menanamkan pada pikiran kita itu. Jadi tidak ada lagi produk yang visual yang seperti ini kecuali produk McDonald. Tidak ada produk yang logo seperti ini kecuali Magnum. Jadi inilah kerja visual branding. Dia menanamkan pada pola pikiran kita. Selain itu, visual branding itu juga selain bukan hanya mengarahkan pada pikiran kita, tapi juga menentukan nilai kelas gitu ya. Jadi orang membeli di produk ini dengan produk ini juga akan meningkatkan kelas kita. Itu cara kerja visual branding juga gitu. Anda makan selain di rumah makan ini dengan di rumah makan ini, nilainya berbeda. Bukan hanya nilai rupiahnya ya, bukan hanya nilai harganya ya, tapi nilai status Anda akan berubah gitu. Itulah cara kerja visual branding gitu. Nah, begitu juga ini yang sangat populer di kalangan IT, teknologi gitu ya. Ini bukan hanya sekedar apple gitu, bukan hanya sekedar buah apel gitu. Mungkin kalau
sekilas sejarahnya itu kan, ini kan ada dua orang yang ingin membuat perusahaan, tapi pengen bagaimana perusahaan teknologi itu namanya tidak sangat ekstrim banget gitu loh. Bukan hanya namanya itu bukan terlalu Star Trek banget gitu loh. Jadi dia pengen nama yang sederhana gitu. Akhirnya pada saat perjalanan naik mobil, akhirnya bagaimana orang itu kalau dengar itu langsung renyah gitu Kak. Ada sejarahnya gitu sekilasnya. Ternyata muncul kata Apple. Apple itu. Akhirnya dibuat logo. Nah, logonya seperti ini, kemudian gigitan ini kalau saya baca itu gigitan ini seperti byte. Byte itu sistem algoritma di dalam komputer. Gigitannya cruise gitu. Jadi kalau makan apel itu bunyinya cruise gitu. Nah, cruise itu seperti logika byte gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang sederhana yang nggak ada hubungannya antara Apple dengan teknologi. Nggak ada hubungannya. Cuma sekarang gitu ya, kalau kita pakai handphone, pakai laptop, MacBook, laptop gitu yang depannya ada gambar kayak gini, status kita sudah agak berbeda gitu ya. Logika berpikir kita, mungkin logika kelas kita juga akan berbeda. Ya gitu ya. Walaupun mungkin dia beli produk ini hanya untuk menginformasikan tentang kelas kita, itu juga ada. Gitu. Itu cara kerja visual branding itu kayak gitu. Yang seperti saya sampaikan tadi. Dia menanamkan, bukan hanya menanamkan bagaimana mengajak konsumen untuk membeli, tapi menanamkan nilai, menanamkan citra, menanamkan status sosial, dan sebagainya. Itu visual branding. Anda juga pasti tahu ini ya, Bapak ini, Bapak ini ya, pasti sudah tahu ini, Bapak ayam ini kan gitu. Dan kenapa harus muncul Bapak ini? Kan nggak ada hubungannya dengan ayam ini. Visual branding itu sebenarnya tidak ada hubungan secara lugas dengan produknya. Dia selalu sifatnya, kalau istilah semiotika itu ada istilah metafora. Ada istilah metafora itu menyampaikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada juga metonimi. Dia mengambil sebagian dari keseluruhan. Misalnya ini ya, ini konsep metonimi. M magnum ini kan diambil dari kata depannya M gitu ya. Dia mengambil sebagian dari keseluruhan itu. Nah, visual branding itu cara bekerjanya kayak gitu. Ya, dia tidak mungkin secara tersurat tidak ada hubungannya dengan produknya. Tapi disitulah dia membangun sebuah visual identity, identitas visual. Ya. Cara kerjanya lebih dari mengajak konsumen. Kalau mengajak konsumen kita bisa promosi lewat iklan, itu bisa. Tapi levelnya visual branding itu di atas mengajak konsumen. Dia lebih menanamkan, ya, menanamkan, kalau bahasanya Roland Barthes itu seorang filsuf semiotik, menanamkan mitos di dalam pikiran kita sehingga tidak ada lain selain dia. Nah, itu mitos. Nah, itu ya. Nah, dari gambar-gambar tadi kita bisa membuat sebuah kesimpulan sederhana lah, karena ini segmennya ada berbagai macam pesertanya. Saya coba merumuskan secara sederhana aja. Sebenarnya visual branding itu dari contoh-contoh itu tadi sebenarnya apa gitu ya. Nah, visual branding itu adalah berbagai elemen visual. Ya, elemen visual itu ya seperti tadi, itu namanya elemen visual yang digunakan oleh sebuah brand untuk membangun karakter identitas bisnis seperti, nah ini contoh-contohnya, ini bisa logo, typeface, ya, tagline. Jadi tagline itu juga bisa menyampaikan branding, warna tema brand, komposisi desain, dan berbagai visual elemennya. Nah, kebetulan yang saya fokuskan di sini tentang logo misalnya. Nah,
Dan juga perlu saya sampaikan sebenarnya visual branding itu cakupannya luas sekali. Mungkin kalau saya sampaikan hari ini mungkin nggak bisa selesai ya. Mungkin saya hanya mengambil potongan-potongan aja yang penting. Ya, mungkin juga hanya 10 menit ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah ini tadi. Dia adalah elemen visual yang digunakan untuk ya membangun karakter ya, membangun karakter bukan untuk pertama-tama bukan untuk mencari mencari konsumen, enggak. Konsumen itu belakangan malah, tapi membangun karakter dulu, membangun identitas dulu. Nah, ini. Kalau identitasnya sudah terbentuk ya, karakternya sudah terbentuk, otomatis konsumen ikut karena cara kerja visual branding itu adalah menanamkan ini tadi, menanamkan kepada konsumen tentang identitas sebuah produk itu. Terus coba yang pengertian kedua tentang brand itu sendiri dapat dipahami sebuah citra. Nah, ini citra brand itu citra ya, citra itu apa? Image yang terbentuk ketika produk itu berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, ini kata kuncinya bahwa citra itu brand atau dipahami sebagai citra yang terbentuk ketika sebuah produk berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, ini semacam membangun top of mind ya, tadi ya. Membangun top of mind. Membangun top of mind itu tadi berkaitan dengan ini pengertian yang selanjutnya, membangun visual identity, wajah pertama yang akan dikenali oleh masyarakat ketika sebuah brand muncul ke permukaan. Nah, ini kan wajah pertama ini. Wajah pertama ya, wajah pertama ketika produk itu hadir di masyarakat. Tidak harus menampilkan menu-menunya, tidak harus menampilkan rasa-rasa es krimnya, ya. Tapi cukup dengan ini orang pasti akan tahu sebenarnya dia itu produk apa. Memang ini bukan pekerjaan yang 1-2 minggu, 3 minggu ya. McDonald ini membangun brand image-nya bahkan bisa puluhan tahun gitu ya. Apple ini saya kira tidak 1 minggu, 2 minggu terus kemudian brand image selesai. Enggak. Butuh berbagai macam strategi dan butuh waktu ya, butuh waktu ya, gitu. Nah, saya kira tiga premis ini memberikan gambaran gitu ya, memberikan gambaran ketika kita menciptakan visual branding gitu ya, sebuah produk, bisnis, jasa atau apa, yang penting itu di dalam strategi visual branding itu bukan permasalahan pada bagaimana tingkat konsumen kita memahami produk kita, tapi memahami citra dulu. Memahami ini justru terbalik ya, logikanya terbalik. Ya, biasanya kita membuat visual branding itu agar konsumen itu cepat-cepat membeli. Enggak, ini justru biar cepat-cepat konsumen itu mengenali produk kita dulu. Nah, ya biasanya kita terbiasa dengan budaya instan gitu ya. Budaya instan kita logikanya ketika membangun sebuah brand identity, pengennya cepat-cepat konsumen itu membeli produk kita, bukan mengenali dulu. Nah, kalau orientasinya hanya bersifat keuntungan, pertama kali dia mendasarkan pada keuntungan konsumen ya, mendasarkan pada keinginan untuk konsumen itu cepat membeli produk kita, nanti pasti tidak bertahan lama. Itu. Karena logikanya sudah kebalik dulu. Logikanya dia menciptakan visual branding untuk mencari konsumen dulu. Kalau ini mencari makna, mencari identitas untuk konsumen, baru nanti dia akan mencari komoditif atau mencari logika jual beli konsumen. Nah, itu. Nah, ini saya mengutip dari Martin Neumeier dalam bukunya The Brand Gap ini. Sebenarnya ada 5, cuma saya berikan 3 dulu nanti karena ini saya kira yang paling mendasar gitu ya, paling umum dulu aja. Sebenarnya strategi brand visual itu sebenarnya apa sih kan gitu. Strategi brand itu ada 3. Ini yang sebenarnya ada 5, cuma saya sampaikan nanti ada 3.
Teman-teman kalau ingin mengkonstruksi sebuah strategi brand, yang pertama-tama harus menggunakan konsep ini, diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Logika perbedaan. Nah, gitu. Logika perbedaan. Ini menerapkan logika perbedaan. Ya, logika perbedaan. Sama-sama menggunakan huruf M, tapi jelas diferensiasinya. Ya, jelas diferensiasinya. Membangun visual identity itu pertama kita harus membangun perbedaan dulu dengan produk yang lain. Entah itu pada produknya, entah pada itu image-nya, entah itu pada sampai mungkin pada packaging-nya dan sebagainya. Logika perbedaan itu harus dicari dulu. Ya. Walaupun sama. Ini sama-sama menggunakan huruf M, cuma logika perbedaannya kuat sekali. Gitu. Nah, ini yang harus dicermati dalam visual branding. Logika perbedaan. Saya sedikit ini aja cerita. Kebetulan saya ada project dengan salah satu dosen di ISI Solo sedang membuat branding desa wisata di Sukoharjo. Ya. Desa Sukoharjo itu desanya namanya Juron. Itu desa di mana masyarakatnya itu semua merantau ke Jakarta. Hampir setelah lulus SMA langsung merantau. Ya, bahkan di situ kalau teman-teman misalnya mau ke Jawa, ini kan rata-rata kan dari Sulawesi ya. Jawa itu di desa Sukoharjo ini, di Juron ini, kaget karena setelah masuk desanya itu semua gedong. Maksudnya rumah-rumah itu rumah gedong. Besar-besar. Ya, tapi nggak ada yang ninggali. Ya, tidak ada penghuninya. Semuanya merantau. Padahal di desa Juron itu banyak sekali potensi. Salah satunya potensi wisata, gitu ya. Nah, sebenarnya ini strategis. Jadi pertama-tama di desa Juron ini dia terkenal dengan ini kreweng, peralatan dapur, terkenal dengan peralatan dapur di sana. Di sana dulunya suka membuat nilainya sudah ditinggalkan ini. Itu membuat tungku seperti ini ya, tungku ini. Nah, ini saya sedang ada proyek sama rekan saya di ISI Solo bagaimana membuat sebuah desa wisata. Nah, bagaimana desa wisata itu mampu meningkatkan biar mengikis stereotip dari desa perantau ini. Karena sebenarnya potensinya sangat luar biasa, tapi nggak ada yang mengembangkan karena semua merantau. Padahal di desa itu banyak sekali yang bisa dikembangkan. Salah satunya ini. Ya, salah satunya bagaimana dia terkenal dengan peralatan tradisional, terutama peralatan memasak. Itu terkenal. Dan di sana ada embung yang indah sekali. Embung itu kayak apa ya? Bahasa Indonesianya itu kayak apa ya? Bendungan gitu loh. Bendungan perairan gitu loh. Ini perairan ini. Nah, ini saya mencoba membuat sebuah public space gitu ya. Membuat ikon ini menjadi brandnya Desa Juron ini. Saya mengambil ini peralatan dapur ini ya. Tungku ini menjadi monumen. Ya, monumen. Kalau teman-teman ini lihat perbandingannya, ini jalannya, ini monumennya sebesar ini. Itu. Nah, ini ingin membentuk sebuah ikon brand Desa Juron ini sebagai desa yang punya nilai atau punya modal ikon tentang ini gerabah ya, gerabah ini kuat sekali. Ini harus di-up ke masyarakat gitu ya. Bahwa di sini potensi untuk tradisional dapur, kemudian tentang tungku ini terkenal di sini. Di Sukoharjo itu terkenal. Kalau teman-teman ke Solo, ini terkenal sekali tungkunya ini. Oleh karena itu saya dengan rekan saya ingin membuat sebuah kayak park gitu ya, taman gitu ya, yang di sini ada monumen krewengnya. Nah, ini biar membedakan dengan desa-desa yang lain. Karena desa yang lain itu di daerah Sukoharjo itu ada yang
penghasil jamu, terus kemudian ada macam-macam. Nah, ini logika diferensinya digunakan biar membedakan dengan desa yang lain. Nah, akhirnya saya mencoba menggunakan desain ini, desain monumen. Jadi menjadikan Tungku ini menjadi monumen. Ya, monumen kreweng ini saya sebut itu. Nah, ini dalam proses pengerjaan. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini menjadi ikonik ya, ikonik desa wisata di Desa Juron itu. Nah, teman-teman juga bisa misalnya di Takalar sana membuat sebuah logika diferensiasi pembedaan dengan biasanya kalau kita membaca nilai-nilai tradisional di sana, kira-kira yang potensi apa, itu yang di up gitu ya. Nah, setelah itu kolaborasi. Sebuah visual branding selain logika perbedaan juga harus kolaborasi. Membangun brand tidak bisa dikerjakan hanya dengan konsumen. Dikerjakan semua produsen. Produsen desain harus berkolaborasi dan saling berinteraksi dengan konsumen untuk menentukan desain yang baik dan tepat sasaran sehingga brand mereka bisa menjadi itu tadi top of mind tadi. Ya. Jadi dia harus bekerja sama dengan siapapun ya, bekerja sama dengan naluri kolaborasinya harus dibangun ya. Naluri kolaborasi. Jadi teman-teman jangan hanya sekedar membuat brand kemudian selesai, enggak. Silakan kolaborasi brand itu. Ini ada satu cerita yang menarik dari ini sebuah perusahaan parfum gitu ya, Jovan Max ini ya Mas. Ini luar biasa. Ini dulunya ini perusahaan di Amerika gitu, Jovan Max ini. Dia ini awalnya hanya sederhana parfum biasa. Cuma untuk meningkatkan brandnya, dia berani kolaborasi dengan Rolling Stone. Bayangkan, di era itu, Rolling Stone itu tur 20 negara. Ya, dia berani satu-satunya menjadi sponsor, coba bayangkan. Parfumnya belum laku, parfumnya belum banyak dikenal. Cuma karena dia nimbrung sama Rolling Stone, bayangkan Rolling Stone itu mungkin anak-anak sekarang semoga aja tahu ya, mungkin browsing aja kalau kalian mungkin umur sekarang di antara 18 sampai 20 tahun hari ini mungkin Rolling Stone itu apa itu kan itu, coba nanti browsing. Dia kerja sama Rolling Stone. Ya. Dan setiap ada wawancara Rolling Stone, setiap ada media yang meliput Rolling Stone, parfum ini ada. Parfum ini selalu nempel terus, kolaborasi. Sehingga ini apa sih Jovan Mas? Ini apa sih Jovan Mas? Semua anak muda yang tertarik sama Rolling Stone, ketarik juga sama ini. Ketarik juga dengan konsumennya Rolling Stone, ketarik dengan konsumen ini juga otomatis. Sehingga tidak lebih dari kurang lebih 4-5 bulan, Jovan Max ini kembali modal. Yang awalnya dia modal sponsor Rolling Stone, dia kembali 2 kali lebih modalnya. Itu. Ini kolaborasi. Gitu. Tapi bukan berarti saya harus mengajak yang tinggi-tinggi dulu ya. Bukan langsung kalian bikin visual brand terus kemudian ngajak siapa yang sekarang gitu langsung brand Ari Lasso ya kolaborasi yang dengan teman-temannya aja nggak boleh. Misalnya Anda sudah punya brand kopi gitu ya, terus kemudian kolaborasi sama clothes ya, sama apa misalnya distro apa, ini saling kolaborasi dalam bukan membuat brandnya ya, tapi kolaborasi dalam itu tadi menciptakan pasar gitu ya kolaborasi penting. Jadi misalnya contohnya gini, misalnya ketika sudah punya logo atau apa ya, jangan hanya ditempel di produknya, kolaborasi sama perusahaan misalnya rumah tangga, nanti nyetak mug, kemudian nyetak piring atau clothes, kemudian bikin bikin kaos, bikin tas ya, dan itu image brandnya itu ditempelkan lah.
Jadi maksudnya bukan kolaborasi membuat brand, enggak, tapi berkolaborasi menciptakan itu tadi, top of mind. Ya, top of mind itu harus didistribusikan dengan berbagai macam cara. Dan caranya dengan jangan hanya ditempelkan di produk, harus didistribusikan ke berbagai macam media. Apalagi sekarang lagi musim bisnis digital. Nah, ini harus teman-teman harus kolaborasi. Ini kan eranya kolaborasi. Era sekarang itu kan era kolaborasi. Itu. Oke. Nah, setelah kolaborasi, yang terakhir ya, inovasi, teman-teman. Jadi sebenarnya ada 5, cuma ini yang saya tekankan 3 dulu. Teman-teman boleh membaca bukunya Naumer ini yang The Brand Gap ini, itu ada 5 strategi brand visual. Cuma ini yang saya terangkan inovasi. 3 ini. Inovasi menjadi penting karena apa? Setiap brand itu yang ingin terus berada di dalam benak konsumen dan mampu bersaing secara kompetitif dengan konsumen, itu tidak dapat menghindari hal yang disebut inovasi. Dengan adanya inovasi, brand ini akan menjadi segar dan tidak kehilangan karismanya. Jadi ketika membuat brand itu jangan sekali-sekali brandnya itu selalu bertahan. Konsisten pada identity iya, tapi kebaruan pada identity harus. Ya. Contoh misalnya ini McD dari era 1940 sampai 2018 selalu melakukan inovasi, tapi tidak menghilangkan identitas, tidak merubah secara substansi, tapi menyegar ulangkan, merefresh, ya, merefresh tentang brandnya. Ya, logo M-nya tetap muncul karena M inilah visual identity-nya. Cuma M ini selalu berkembang gitu ya, selalu berkembang gitu ya. 1961, 1940, 8 tahun kemudian 53, 61, 68, 83, 93, 2003. Ada yang jaraknya bermacam-macam, ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun. Dari 2016 ke 6 ke 18 itu kan jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini penting inovasi ini. Ya, agar dia merefresh top of mind kita, karena top of mind kita itu pikiran kita itu kan, apalagi sekarang ya, arus komunikasi, arus digitalisasi, kemudian arus berbagai macam produk ini, ya, di antara gelombang-gelombang arus informasi itu, kalau dia tidak melakukan inovasi, dia juga akan tenggelam dengan sesuatu yang inovasi yang baru juga, gitu. Jadi kenapa McD ini bertahan sampai sekarang itu karena salah satunya bukan hanya produk, kualitas produknya, tapi kualitas dia merefresh visual identitasnya. Dia mengembalikan, oh ada yang baru tapi logonya sama gitu ya. Itu. Ini juga sama, ini juga inovasi juga. Dia merubah secara substansi, merubah secara mengupgrade visualnya, tapi secara substansi tidak gitu ya. Tapi ada yang merubah itu secara total tuh ada, banyak juga. Tapi secara substansi mungkin substansinya bukan pada visualnya juga ada. Tapi saya nggak tampilkan di sini. Misalnya teman-teman browsing aja logonya KAI, logonya Kereta Api Indonesia. Ya, kalau di Makassar mungkin insya Allah baru akan ada kereta api ya, relnya sudah ada, tapi gerbongnya belum ada. Gitu. Ya, tapi kalau di Jawa kan sudah ada banyak, Jawa Sumatera. Logo KAI itu secara visual berbeda, bahkan dilombakan itu ya, berbeda. Cuma secara substansi, secara nilai mungkin tidak menghilangkan identitas KAI itu sendiri, tapi secara visual berubah. Gitu. Ya ada baiknya, ada enggaknya sih kalau perubahan pada visualnya. Gitu. Kalau perubahan pada visualnya seolah-olah kita akan dikembalikan kepada persepsi visual yang awal gitu ya. Artinya kita kembali lagi ke nol untuk mencermati logo ini. Kita berusaha kembali mengenalinya. Tapi kalau perubahan itu bukan pada perubahan itu pada pengembangan visual ya. Ini kan pengembangan visual ya, transformasi visual ini saya yakin tidak mengganggu logika top mind-nya, justru malah meningkatkan top of mind-nya itu. Nah, ini juga inovasi ini ya. Ya, ini Pak
apa ya, saya lupa namanya di Makassar, Paton Pro ya. Ya. Itu juga diinovasikan gitu ya, diinovasikan itu kolaborasi, visual kolaborasi. Nah ini juga menarik, ini juga inovasi juga. Nescafe ini, produk Nescafe ini, dia membranding dia itu, Nescafe ini membranding visual brandingnya dengan logika waktu, ya logika waktu, ya logika waktu. Ya, di sini ada logika waktu. Jadi coba teman-teman kalau mencermati, di sini ada gambar jam, ya waktu. Di sini juga ada logika waktu juga. Nah ini inovasi ya. Bagaimana dia menghubungkan image dengan visual. Karena Nescafe ini ya kan, tagline-nya adalah ngopi tiap waktu. Nah dia nggak harus pagi, siang, malam nggak, tapi ngopi tiap waktu itu kan tagline-nya dia Nescafe. Sehingga konsep-konsep waktu itu harus diinovasikan di dalam sebuah logika iklan gitu ya, logika iklan. Nah itu visual branding ya. Secara umum seperti itu visual branding. Nah kita coba melihat, saya mencoba melihat kontekstual hari ini ya, kontekstual hari ini logika konsumen digital. Nah apa sih logika konsumen digital itu? Karena ini yang ada di sekitaran kita dan ini mungkin masih terjadi dan ini malah menjadi perayaan logika konsumen digital ini. Logika konsumen digital itu gini. Logika utilitas, fungsi, dan kebutuhan itu berubah menjadi logika tanda dan logika citra. Nah ini gampangnya gini, sekarang didominasi orang itu membeli bukan karena utilitasnya. Utilitas itu maaf, bahasa mudahnya itu fungsinya, ya, karena logika citranya. Jadi membeli itu bukan karena kebutuh produknya, tapi tertarik pada citranya. Nah ini bagaimana visual branding ini masih relevan hari ini, ya karena logika konsumen digital itu kita sekarang, apalagi di musim Lebaran ini ya, praktek konsumerismenya kan meningkat, gitu ya. Justru harusnya berpuasa, malah logika konsumerismenya meningkat. Coba aja nanti setelah mendekati H-min berapa hari raya, wah logika konsumennya tinggi. Dan mereka itu membeli didominasi bukan karena butuh, karena mungkin baju mereka sudah ada di tahun-tahun yang lain, tapi dia ingin mencoba, coba merek ini coba citra inilah, gitu ya. Nah itulah yang didominasi sekarang dan visual brand memainkan peran itu. Mereka itu membeli merek gampangannya, bukan membeli produknya. Inilah sebenarnya logika konsumen digital itu. Saya pun juga kemakan. Saya tuh juga kemakan logika ini juga, ya. Saya tuh kan suka produk yang apa ya, sifatnya adventure, walaupun saya nggak ini ya, nggak pecinta alam, tapi karena awet gitu loh. Produk-produk adventure tuh awet, sepatu ya. Kalau nggak eger nggak gitu. Nah itu saya juga sudah kemakan mitos logika konsumen digital ini, kemakan apa namanya visual branding ini, padahal apa namanya produk adventure kan nggak hanya eger misalnya, yang lain juga mungkin kualitasnya sama, tapi karena sudah terbiasa, karena image itu sudah ada di dalam pikiran kita, sehingga saya tidak difasilitasi sama logika branding untuk berpindah tempat gitu ya. Saya sudah kemakan itu. Saya sudah kemakan sendiri gitu ya. Seperti mungkin pengalaman teman-teman juga iya mungkin ya. Gitu. Karena saya sering juga kemakan ini juga gitu. Nah, ini makanya tanda dan citra mengarahkan orang untuk membeli, bukan produknya loh. Itu tadi saya korban itu, saya juga sering jadi korban. Jadi sebuah visual branding itu mengarahkan orang untuk membeli, bukan produknya. Gitu. Sama-sama kualitasnya, tapi yang memainkan citra, visual branding inilah yang memainkan konsumen. Nah, oleh karena itu, logika konsumen digital itu yang dibeli orang itu adalah tanda, citra, tema yang ditawarkan di balik sebuah produk. Ya.
bukan lagi utilitas sebuah produk, bukan lagi utilitas itu bukan lagi fungsinya, bukan lagi kualitasnya, bukan lagi isi dari produk itu sendiri, tapi yang dibeli orang itu ini tanda, citra, tema, dan yang ada di balik sebuah produk. Gitu. Sehingga logika perbedaan pada produk yang sama. Itu tadi produk yang sama, citranya kualitasnya sama, tapi bisa jadi ya citranya berbeda. Nah, citra inilah yang memainkan peran, gitu. Ya, ini ada sebuah kasus juga. Ini malah ekstremin juga ini di Harvard gitu ya. Ini ada 2 orang. Ini ilustrasi ya, ada 2 orang. 2 orang yang coba dipisah. 1 orang yang coba dipisah, yang dibedakan. Ini orangnya ini kualitasnya bagus, cerdas, pinter. Ini apa ya? Secara kualitas manusia ini dia kualitas di atas rata-rata ini 1 orang ini. Tidak ada bedanya. Nah, di Harvard ini dia mencoba membuat perbedaan dengan apa? Dia mencari orang yang kualitasnya sama persis, gitu ya. Ini hanya ilustrasi. Cuma dibedakan laki-laki perempuan. Yang satu laki-laki, yang satu bukan perempuan secara utuhnya, agak semi keperempuanan gitu ya. Padahal kualitas orangnya sama. Ternyata orang lebih memilih pada yang laki-laki maskulinnya ini. Nah, ini juga agak rasis juga secara gender. Tapi logika perbedaan ini juga bermain di situ. Orang lebih suka memilih kepada laki-lakinya daripada yang satunya yang agak keperempuanan. Padahal secara kualitas orangnya, kualitas cerdasnya itu sama. Nah, logika perbedaan inilah yang membuat citra itu hadir di masyarakat. Nah, logika konsumen digital itu konsumer kita ini kan konsumer, apalagi masyarakat Indonesia itu kan masyarakat konsumer, dikondisikan untuk lebih terpesona pada makna-makna simbolis ketimbang fungsi utilitas sebuah produk. Nah, inilah visual branding memainkan itu, karena konsumer itu secara langsung tuh dikondisikan untuk lebih terpesona pada makna-makna makna-makna simbolis pada produk daripada fungsinya, gitu ya. Nah, ini coba teman-teman cermati sendiri sebenarnya. Kita benar nggak sedang dikondisikan? Kita lebih terpesona citranya daripada produknya. Saya kira iya. Saya kira iya. Ini kasusnya banyak sekali yang terjadi pada istri saya itu, pada produk-produk kosmetik kecantikan. Itu narasi-narasi yang dibangun sama produk kosmetik kecantikan itu luar biasa. Ya, tagline-nya sama, luar biasa. Sehingga produk yang sama kita bisa memilih gara-gara maknanya, terutama makna simbolisnya. Nah, ini logika konsumen digital hari ini, gitu. Dan visual branding memainkan logika konsumen digital hari ini. Saya kira itu saja dari saya. Saya mungkin akan lebih tertarik nanti ketika ada sesi diskusi, barangkali nanti juga saya dikritik boleh, ditambahkan boleh kalau ada yang kekurangan, karena ini sifatnya belajar bersama. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi yang visual branding. Maaf tadi ada kesalahan di awal yang saya sebutkan virtual branding, visual branding yang sudah dibahas atau disampaikan sama pemateri kita sore ini dari mungkin teman-teman yang teman-teman pahami lah, atau ada mungkin yang teman-teman tidak
tidak mengerti, itu kita akan membuka sesi pertanyaan, mungkin akan dijawab sama pemateri dari teman-teman yang di room, di forum. Kak Pimen, ya silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Damar sempat menyampaikan beberapa pembahasan tentang perubahan logo dari misalnya contohnya McD, terus beberapa branding yang lain yang ada beberapa periodik mereka melakukan perubahan visual branding pada logo perusahaan ataupun branding yang mereka pakai. Yang ingin saya pertanyakan, berdasarkan riset yang Anda mungkin pernah lakukan atau pelajari, momen apa yang membuat mereka harus melakukan perubahan itu, padahal secara keuntungan dalam hal ini bisnis ataupun dalam hal ini misalnya secara visual bahwa brand itu masih tetap bisa terjaga. Kenapa mereka perlu melakukan itu? Apakah karena mereka ingin meregenerasi kah ataukah seperti apa kira-kira Pak Damar? Terima kasih. Yang saya baca dari bukunya Marvin itu di wilayah inovasi ya. Kenapa sebuah brand itu harus berinovasi? Itu ada faktor internal dan eksternalnya. Eksternal itu sifatnya lebih keluar. Dia ingin mempertahankan konsumen. Cara mempertahankan konsumen itu dengan salah satunya membuat sebuah image yang baru. Ya, image yang baru. Image yang baru itu salah satunya bukan hanya mempertahankan konsumen, tapi juga menambah, gitu ya. Menambah konsumen itu di wilayah eksternalnya. Jadi dia tidak ada pada ruang yang sama terus. Misalnya ketika logo ini sudah hadir di dalam era, katakanlah era 1990. Nah, masyarakat era 1990 itu sudah mengerti tentang brand ini. Cuma brand ini bertahan sampai era 2004. Era itu kan generasinya sudah berubah. Era 2004 itu secara kultural sudah berubah. Arus komunikasinya berubah dan era itu sudah dijalankan oleh orang dengan logika yang berbeda pula dengan 1990 dengan 2004. Nah, ketika ia ingin berada pada situasi demografi di salah satu era, maka dia harus beradaptasi. Ya, salah satunya ya berinovasi gitu ya. Jadi hakikatnya sebuah yang selalu berubah itu adalah hakikatnya adalah yang sesuatu itu yang berubah gitu, yang beradaptasi. Ya, bukanlah dia ingin menanamkan pada generasi selanjutnya, karena logikanya sudah berbeda. Contoh aja logika musik, Mas. Ya. Jangan dipaksakan orang sekarang yang kualitas tuh musik 90-an. Sekarang tuh nggak ada kualitas. Ini berarti selera Anda yang nggak berubah. Nah, gitu. Gitu. Orang sekarang sukanya musik itu ya era 90-an. Orang musik Indonesia itu musik rock itu era 90-an di era itu. Sekarang musik rocknya nggak ini. Ini bukan permasalahan selera 90-an bagus, tapi selera kita nggak berubah. Nah, gitu. Ya, inilah perubahan selera. Gitu loh. Setiap generasi itu ada perubahan. Ya, terutama perubahan selera. Jangan dipaksakan logika tahun kita ya, dengan logika tahun selanjutnya gitu. Apalagi ada penelitian di psikologi, saya pernah membaca, top of mind yang paling kuat itu di umur 20 sampai 24. Ketika ditancapkan sebuah doktrin visual, doktrin musik, doktrin apapun itu di angka umur 20 sampai 24, dia akan terkenang terus di umur 30, 40 dan sebagainya.
Nah, gitu. Nah, ketika sebuah produk hari ini yang umurnya dijaya di tahun 90 dan sekarang masih ada dia ingin menggait umur 20 sampai 24, ya dia harus pakai logika cara berpikir sekarang di era 20, di angka 20 sampai 24 gitu. Ya. Makanya disinilah inovasi itu bekerja gitu loh. Inovasi itu bukan hanya sekedar bagaimana sebuah produk itu merefresh, tapi bagaimana dia adaptasi dengan logika zaman. Ya, logika zaman gitu ya. Bukan berarti wah yang dulu itu lebih bagus. Ya, yang dulu itu era kita gitu. Sekarang era anak kita, adik kita gitu. Jadi dia ingin menangkap era selanjutnya gitu. Nah, itulah sebuah logika inovasi bekerja karena untuk menangkap dan menjawab selera zaman itu Mas yang kira-kira bisa saya jawab. Ya, yang internalnya itu kan eksternal ya. Yang keluarnya, yang internalnya biasanya yang Maumir itu bilang bahwa biasanya dia ingin sebuah kebaruan di dalam ya. Ini kan lebih pada internalnya. Biasanya di dalam internalnya dia perubahan itu untuk menciptakan sebuah cara kerja yang baru. Ya, cara kerja yang baru. Jadi dengan logo baru biasanya budaya kerjanya akan menjadi baru gitu. Ini hanya psikologi orang bekerja aja sih. Misalnya Mas ini kerja di kantor gitu ya. Di kantor itu rutin kayak gitu terus gitu. Coba cari logika perbedaan pada apa gitu. Perubahan kursi, perubahan meja tempat, perubahan tempat duduk. Itu kan pasti budaya kerjanya juga akan walaupun rutinitasnya sama, tapi budaya kerjanya juga akan berbeda secara image. Ya, itu yang ke dalam gitu. Tapi yang eksternalnya lebih kayak gitu sih. Dia ingin adaptasi pada logika zaman. Itu Mas. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali mungkin boleh ditambahkan atau sudah cukup? Untuk sementara itu dulu Kanda. Oh iya. Iya. Selanjutnya mungkin masih ada dari teman-teman yang lain yang akan ditanyakan seputar visual branding. Oke. Halo teman-teman. Kedengaran suaraku? Teman. Tidak ada. Mungkin Pak Sumbo ingin menambahkan, Pak. Ini kebetulan ada dosen saya yang hadir di sini. Bukan dosen secara langsung ya, tapi saya selalu belajar dari beliau, dari tulisan-tulisan beliau. Ini ada Pak Sumbo Tinarbuko hari ini. Beliau ini dosen ISI Yogyakarta yang concern pada budaya visual media, visual culture. Ya panutan saya ya, artinya setiap buku-bukunya selalu saya baca karya-karya beliau di media massa. Mungkin Pak Sumbo bisa menambahkan. Oh, mungkin belum terhubung ya. Oke, teman-teman yang lain yang di forum mungkin ada yang tidak dipahami dari penjelasannya Bapak Damar, bisa dipertanyakan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya bagaimana caranya memulai visual branding. Oh,
Bisa mungkin saya selaku moderator ada juga yang ingin ditanyakan sedikit. Ya, silakan. Ya, seputar visual branding. Kan tadi yang sudah Bapak jelaskan dari awal, kalau perlunya ada penanaman image, seperti kualitas produk dan lain-lain, Ya. sampai pada visual branding itu, yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk ketika produk-produk seperti yang sekarang geprek bensu misalnya, yang kolaborasi langsung dengan artisnya atau artis-artis itu sendiri yang bikin brandnya, itu termasuk visual branding yang mungkin bisa dipahami pertanyaan saya, ya, Pak? Yaitu di wilayah ini ya, strategi branding di wilayah kolaborasi. Jadi kolaborasi visual branding itu kan dia tidak hanya hidup secara sendiri. Ketika kita sudah membuat image, ketika sudah membuat brand itu, kita kan nggak berhenti di situ. Itu harus ada cara penyampaiannya ke masyarakat gitu ya. Harus bisa direpresentasikan ke masyarakat, harus didistribusikan image-image itu. Nah, cara mendistribusikannya salah satunya itu tadi dengan kolaborasi. Ya, visual branding itu kuat itu juga dengan kolaborasi. Kita bisa menggandeng pihak lain untuk menguatkan visual branding kita gitu, mengajak sesuatu yang mungkin satu visi, satu misi dengan mungkin bahkan juga berbeda misi ya. Misalnya tadi kan parfum itu kan nggak ada hubungannya dengan musik ya. Ya, produk parfum itu nggak ada hubungannya dengan musik, nggak ada hubungannya dengan Rolling Stone. Cuma dia ingin kolaborasi dengan Rolling Stone yang masanya yang sangat kesamaannya pada masanya Rolling Stone itu kan masa anak muda yang istilahnya dia glamoritasnya juga tinggi. Nah, masanya si Rolling Stone ini yang ingin ditangkap sama produk parfum ini. Dia ngincer masanya si Rolling Stone sehingga dia kolaborasi lah dengan Rolling Stone. Nah, ini sebagai bentuk sebagai bentuk kolaborasi yang mungkin ingin menarget sesuatu yang sama. Jadi image visual itu sangat memungkinkan bisa ditangkap oleh masyarakat itu ketika semakin banyak kolaborasi dilakukan, apalagi brand-brand baru. Gitu. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak, jawabannya. Teman-teman yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Iya, silakan Kak Ica. Kayak gini ya, kan ini soal branding. Terus saya hanya ingin menanyakan sedikit pada Pak Damar, bagaimana menurut Pak Damar soal produk yang sudah kelas atas ya, sudah sangat terkenal, tapi ada saja yang dari pengusaha lain yang kayak mana ya, apa namanya, yang kayak Pak yang apa namanya, aduh tiba-tiba lupa, grogi karena Pak Damar mungkin ya. Kayak replika begitu dan mengubah logo sehingga tidak terkena hak cipta gitu. Cuma mau nanya itu Pak, menurut Pak Damar gimana? Kalau itu kasusnya beda lagi ya. Kalau misalnya brand itu diambil alih orang gitu ya, logonya itu diambil oleh orang lain kemudian dirubah secara bentuk sehingga tidak terlalu kelihatan, saya kira itu nanti akan pasti ada logika hak cipta di sana yang bekerja. Jadi tetap tetap itu pasti akan kena beberapa sanksi ya.
ya, terutama brand-brand yang sudah terdaftar di HKI ya di HKI itu pasti di sana akan brand-brand itu kan ya teman-teman ya sosialisasi, walaupun HKI di Indonesia itu juga sudah masih sangat rendah ya. Kalau teman-teman sudah punya brand, logo dan sebagainya, coba segera daftarkan HKI, hak kekayaan intelektual, sehingga di sana logo Anda atau brand Anda itu aman dari kasus-kasus plagiasi, kasus-kasus penjiplakan atau kasus-kasus yang ingin mencoba menyamakan atau merubah image kita, atau misalnya substansinya dirubah itu bentuknya mungkin dirubah sedikit tapi masih kelihatan, itu nanti akan bisa diklaim kalau kita sudah terdaftar hak kekayaan intelektual itu. Jadi ini juga sosialisasi, walaupun sebenarnya haki ini juga masih ambigu ya di Indonesia ini. Daftarnya juga juga mahal juga. Tapi saran saya untuk amannya ya daftar, karena kalau kita ingin memprotes orang dengan logo yang hampir mirip dengan kita atau mungkin menjiplak, kita ada dasarnya. Logo kita atau brand kita sudah terdaftar di HKI. Dan di sana ada pasal-pasalnya, barang siapa yang menjiplak dan sebagainya, dan kita ada dasar untuk mengklaim gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak terdaftarkan di HKI, ya kita mau protes itu dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya teman-teman kalau sudah punya brand, logo atau cepat-cepat HKI dulu lah. Ya, jangan pertama-tama jangan ngomongin halal haramnya dulu. Jangan pertama-tama daftar MUI dulu. Pengennya kita kan daftarnya MUI dulu. Tapi daftar dulu HKI dulu. Gitu. Karena sertifikat halal haram itu kan sebenarnya logika konsumen aja gitu ya. Itu juga brand aja ya. Yang pertama-tama daftarkan HKI dulu. Kita biasanya terburu-buru untuk mendaftarkan halal haramnya dulu gitu ya. Ya gitu. Kalau kita terdaftar halal tapi brand kita dijiplak, kita mau apa kalau kita tidak terdaftar di HKI gitu ya. Dan saya kira HKI itu sudah ada di seluruh Indonesia kok. Di Makassar saya kira sudah ada pasti, apalagi di kota-kota besar. Itu kayaknya Adik Ica ya tadi yang sudah bertanya. Terima kasih Pak. Saya itu Bu Moderator. Itu tadi Kak Ica yang disampaikan sama Pak Damar. Teman. Mungkin dari Saudara Salim ada yang ingin ditanyakan dari tadi. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terkait mengenai pembahasan strategi branding itu kan menurut saya fleksibel. Terus pertanyaan saya di titik mana atau kapan sebetulnya aktivitas branding strategi itu dimulai, diubah atau dibuat? Makasih Pak. Saya menangkapnya itu ini ya. Mulai kapan visual branding itu dibuat ya? Iya Pak, mulai dibuat atau mulai diubah? Ya pertama-tama dibuat kalau kita sudah pengen melakukan sesuatu dulu. Karena branding itu sebenarnya bukan hanya sekedar persoalan bisnis ya. Ya. Sebenarnya branding itu juga bukan persoalan bisnis. Orang pun juga bisa membuat branding gitu ya. Jadi kita itu bisa membuat branding di media sosial ya. Jadi pertama-tama kapan mulai membuat branding? Ya sekarang pun kita sudah bisa membuat branding terhadap diri kita. Ya, jadi branding itu kalau ngomongin produk ya, ketika produk itu mau dibuat, di situ branding sudah mulai dirancang, itu. Tapi kan branding itu kan bukan hanya produk ya, banyak macam ya. Bahkan diri kita pun bisa di branding, ya. Di branding misalnya, ini kan ada ini Aring Braha ini, brandingnya dia itu kan kuat pada ini ya
mural ya. Ini nanti akan bisa jadi Ari mural gitu. Ya kan sukanya graffiti, itu kan biasa disebut Ari graffiti ya. Itu juga branding. Karena setiap hari dia ngupload karya-karya mural, dia setiap harinya itu fashionable-nya juga sangat graffiti sekali gitu ya. Uploadan-uploadannya juga graffiti terus, bahkan hidup dia itu bergelimang dengan graffiti terus, hidup dengan cat, hidup dengan pilok misalnya. Itu dia juga akan ketemu dengan, wah ini Ari Nugraha graffiti ya gitu. Itu juga branding dimulai dari situ. Branding itu dari kebiasaan itu juga bisa. Jadi kapan mulai branding itu dibuat ya mulai kalau mau membuat sebuah produk ya dari produk itu mau dibuat ya awal. Dan kapan dirubah? Nah itu tadi pertanyaannya hampir mirip dari Pak Mas Firman tadi ya. Kapan mau dirubah itu tadi faktor eksternal tadi. Kapan mau dirubah ya ketika sudah logika zamannya sudah berbeda. Ya logika zamannya sudah berbeda. Gitu. Karena produk yang sudah melintas zaman kok logonya nggak berubah-ubah, brandnya nggak berubah-ubah, nah, logikanya akan berbeda. Karena mungkin logo yang diciptakan hari ini, brand yang diciptakan hari ini tujuannya adalah menangkap zaman hari ini, gitu ya, zaman digital. Besok mungkin akan ketemu lagi zaman neo digital misalnya. Wah apalagi itu zaman neo digital, nah gitu. Pasti nanti brandnya akan menyesuaikan pada era neo digital itu, gitu. Nah gitu. Kan dulu kan kalau periode zaman itu kan ada zaman pramodern, modern, postmodern kan gitu. Kalau produk itu dibuat pada pramodern pasti logika brandnya ada di wilayah pramodern. Ya. Cuma kalau dia hidup juga di era modern, pasti logikanya juga akan dirubah di era modern. Nah sekarang kita sebut era postmodern, walaupun postmodern sudah ada di tahun 1960-an misalnya. Pasti logika brandnya juga akan mengikuti. Itu terus. Ini misalnya dari era citizen ke netizen, wah itu sudah berbeda. Logika zamannya berbeda. Dulu citizen, sekarang netizen. Apalagi logika revolusi industri dari 1.0 sampai sekarang mau 5.0 kan gitu. Makanya perubahan brand itu bukan pada substansinya, tapi pada citranya, image-nya kan gitu. Kalau kayak gitu. Untuk menangkap logika zaman. Itu Mas Salim. Saudara Salim. Ika, iya Pak, makasih Pak. Yeah. Nah, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain masih ada hal yang ingin diperjelas seputar visual branding yang telah dijelaskan oleh Bapak Damar. Dari mungkin Saudara Henry, Naim, Arfa, Fira, teman-teman yang bergabung di forum. Oh, ada di chat juga. Saya, Kak. Iya, siapa itu? Silakan. Ari Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Headsetnya mungkin Ari. Ya. Bunyi-bunyi tuh. Tidak jelas. Tidak jelas suaranya, Adnan. Terkait visual branding. Oke. Apa saja? Oke. Halo Adnan, tidak jelas kedengaran. Bisa mungkin headsetnya yang bermasalah. Nah, Ya. sudah bagus. Silakan. Ya. Kira-kira Pak, apa saja keuntungan kita memiliki brand yang kuat? Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Kalau dijawab secara umum gitu ya. Brand yang kuat berarti kan pasarnya tinggi gitu ya. Logika sederhananya kan gitu. Brand Anda kuat, pasarnya tinggi gitu ya. Anda menguasai pasar kan gitu. Cuma brand itu sebenarnya bukan hanya soal permasalahan untung rugi, masa banyak atau tidak, bukan pada bagaimana menarik pasar yang banyak. Makanya saya menjelaskan ya,
brand itu levelnya di atas mencari pembeli. Gitu. Kalau mencari pembeli itu bukan hanya brand. Brand itu levelnya di atas. Artinya brand itu bagaimana menanamkan pada pikiran kita, gampangannya, tidak ada produk lain kecuali dia. Nah, gitu loh. Gitu loh. Logikanya gitu. Jadi itu kalau di dalam bahasa ilmu semiotik misalnya, Roland Barthes itu menanamkan itu mitos. Gitu. Mitos itu adalah bagaimana upaya orang itu menutup diri dari produk lain, ya, dan hanya kepercayaannya hanya pada dia tok. Wah, gitu. Walaupun yang lainnya mungkin sama-sama bagus nih. Produk A, B, C, D mungkin sama-sama kualitasnya bagus. Tapi citra itu membangun mitos ke masyarakat, tidak ada yang lain kecuali A. Nah, gitu loh. B, C, D, E lewat, gitu loh. Nah, itu kekuatannya kayak gitu. Visual brand itu. Jadi bukan hanya sekedar mencari konsumen, tapi menanamkan pada pikiran kita. Padahal produk A, produk B, produk C, produk D itu kualitasnya sama. Ya, sama persis mungkin. Tapi visual branding itu mencoba menanamkan pada pikiran masyarakat tidak ada alternatif lain kecuali dirinya. Nah, ini kekuatan yang gitu. Saya contohkan ini produk lagi aja ya. Gampangannya Honda. Produk Honda itu sampai ada yang bilang begini, saya pinjam Hondanya dong, padahal dia mau pinjam temennya itu motornya Suzuki. Apalagi ini, misalnya dia punya Ninja, saya pinjam Hondanya dong, oh enak aja nih, ini Ninja ini. Tapi dia mengistilahkannya Honda. Artinya apa? Honda ini sudah menjadi top of mind untuk semua produk sepeda motor. Gitu. Nah, ini visual brandingnya kuat gitu. Walaupun dia, wah ini saya mau pakai Honda dulu, padahal yang dia naiki Suzuki, ya, gitu. Yang dia naiki Yamaha, tapi dia bilangnya Honda. Karena Honda itu sudah menjadi sebuah memori kolektif untuk produk sepeda motor misalnya. Dulu sempat ada kayak gitu. Teman saya sering ngomong kayak gitu. Mas pinjam Hondanya, loh, motor saya Suzuki kok malah pinjam Honda. Sampai kayak gitu. Nah, ini kan ibu saya itu juga kebetulan jualan kelontong, warung kelontong kan. Ibu saya sudah dari awal sampai setua ginian jualan kelontong. Saya sering sering membantu gitu. Ada ibu-ibu juga mau beli Rinso, tapi yang ditunjuk Soklin. Rinsonya satu. Saya ambil Rinso, bukan yang itu. Loh, itu Soklin. Tapi dia bilang, nah itu kayak gitu. Apalagi saya sering kayak gitu karena ibu saya itu penjual kelontong, Pepsodent ya. Pepsodent, semua produk dari Pepsodent itu ya. Walaupun itu ada close up, ada Ciptaden, ada apa itu. Itulah sebenarnya kekuatan mitos. Ya, mitos itu adalah bagaimana kita selalu memproduksi nilai-nilai terus pada sebuah produk sehingga jadi. Gitu. Sehingga jadi gitu. Ya. Dia menanamkan menanamkan kepada masyarakat tidak ada produk sepeda motor kecuali ini. Nah, itu. Dan itu di apa ya bahasa mudanya didoktrin terus gitu loh, didoktrin tahu ya. Diiklankan terus loh. Sehingga persepsi kita itu akhirnya ngikut pada arus kayak gitu. Nah, itu visual branding kayak gitu. Jadi visual branding bukan hanya sekedar tujuannya bukan hanya sekedar menarik konsumen, walaupun itu tujuan utama ya. Tapi yang lebih dari tujuan utama, ini lebih dari utama. Lebih dari utama itu tadi, dia menanamkan pikiran pada masyarakat tidak ada yang lain kecuali the only one. The only one. Gitu. Saya kira itu nih. Oke, teman-teman, masih ada mungkin yang mau bertanya, kapan lagi kita diwadahi ilmu tentang visual branding? Mungkin yang selama ini teman-teman contohnya. Terima kasih. Oh ya,
putus-putus kan. Oke, biar. Masih ada mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan seputar, misal teman-teman berpikir, kalau saya sendiri, misal kalau saya mau beli HP, itu saya tidak mau beli kalau bukan produk Samsung. Walaupun HP saya misalnya sudah butut, sudah rusak, sudah pecah-pecah, tapi saya tidak mau ganti kalau belum bisa beli produk Samsung. Mungkin itu juga sesuatu yang tertanam yang selama ini saya bertanya-tanya juga, kenapa harus Samsung padahal kan produk-produk lain banyak begitu. Mungkin itu contoh yang saya dapat dari materi yang disampaikan sama Pak Damar hari ini, sore hari ini. Kalau tidak ada lagi dari teman-teman yang teman-teman semua sudah paham seputar visual branding yang disampaikan oleh Bapak Damar, mungkin Terakhir Lel. Ya, silakan Kak. Ya, Pak Damar, temanku nih host Lela lagi buka usaha make up dia, Macora. Sekarang lagi proses awal-awal nih untuk di branding. Kira-kira tipsnya dari Pak Damar, apa yang harus Pak Lela lakukan nih? Ya, kira-kira. Ya, tipsnya sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari yang tadi strategi branding 3 itu ya. Ada diferensiasi, kemudian ada inovasi, ada kolaborasi. Ya, jadi mempertahankan brand itu dengan gitu. Untuk mencipta brand itu pertama-tama ciptakan brand yang punya nilai diferensi dulu, nilai perbedaan. Karena mungkin produk apa ya? Kosmetik ya, apa tadi? Dia make up. Nah, produk make up itu kan banyak. Ya, coba buat diferensi bukan pada produknya. Mungkin sama ya, produk itu kan sama, produk kosmetik kan mungkin sama, mungkin kualitasnya juga sama, tapi berikan brand yang berbeda, ya, berikan brand yang berbeda. Salah satunya mungkin brand ini punya segmen mana, gitu, yang membedakan segmennya, dia ingin menyasar segmen mana, nah, itu coba juga membedakan dengan yang lain. Jadi diferensi itu bukan hanya membedakan kualitas produknya, tapi juga membedakan identitasnya. Karena identitas itu penting, harus berbeda, Mas. Karena di antara semua produk itu ya sama-sama produk tas gitu ya. Kualitasnya sama itu, terus yang membedakan apa? Ya harus identitas. Logika perbedaan itu penting, Mas. Ya. Semuanya di era manapun, mungkin era non digital sampai digital sekarang, logika perbedaan itu masih berlaku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ketemu logika perbedaannya di brand itu, ya kolaborasi. Prinsip kolaborasi itu penting. Ya, kolaborasi dengan konsumen, misalnya ada event apa, ada yang mungkin nggak ada hubungannya juga boleh. Ya, makanya tadi saya kasih contoh yang kontras antara parfum dan musik, dua hal yang tidak ada hubungannya. Tapi hubungannya adalah si parfum ini ingin mencari konsumen yang sama dengan konsumennya si musik ini, gitu. Nah, silahkan monggo kolaborasi dengan siapa yang mungkin konsumennya sama. Mungkin ini produk make up ini konsumennya sama dengan produk nasi kuning misalnya. Misalnya ini menyasar nasi kuning Takalar ini. Berarti kolaborasi aja dengan orang pengusaha nasi kuning kan. Gitu. Ini bukan berarti merendahkan, enggak, tapi mungkin ingin mencari pasar yang sama. Gitu, kolaborasi aja. Sebelum beli nasi kuning, make up dulu mungkin. Iya. Karena yang saya rindukan dari Makassar itu nasi kuning. Gitu. Nah, itu aja. Kolaborasi aja dengan sesuatu yang berbeda, tapi mungkin segmennya sama, visi misinya sama, gitu ya. Visi misinya sama. Bisa jadi produknya berbeda, tapi visi misinya sama. Itu sering terjadi. Setelah kolaborasi ya, kalau sudah bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lakukan inovasi.
Nah, inovasi pada brand itu. Itu tadi ada yang sampai 8 tahun dia berinovasi. Ya inovasi itu kan tergantung konteksnya. Ya. Dia melintas zaman. Karena perubahan itu tidak sekarang itu perubahan itu bukan kayak dulu ya. Perubahan itu mungkin butuh waktu yang lama. Sekarang perubahan itu di depan mata. Apalagi perilaku konsumen itu sangat berubah. Karena ini kan saya sering mengajar mata kuliah itu, nama mata kuliahnya itu riset perilaku konsumen. Ternyata setiap perilaku konsumen itu perubahannya bukan hanya dihitung tahun, tapi bisa hari mungkin. Perilaku konsumen sudah berbeda, berubah. Nah, inovasi ini penting. Nah, kalau sudah brandnya dapat, inovasinya jangan merubah secara substansi brand itu, ya rubah secara gaya retorikanya, gaya visualnya, tapi substansinya jangan dirubah. Kayak tadi produk McD itu kan M-nya tetap sama, tapi visualnya itu berubah. Tapi yang penting substansinya jangan dirubah dulu, karena itu menjadi visual identity. Saya kira itu, Mas Firman. Siap. Makasih ilmunya Pak Damar. Bagaimana Kak Finan? Mungkin teman-teman sudah mengerti semua yang dijelaskan sama Bapak Damar. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada nilai kayaknya. Ya, kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Damar yang sudah berbagi ilmu sore hari ini. Mungkin di sana belum sore. Ya, setengah 4. Berbeda waktu. Oh, sama. Terima kasih banyak, Pak, atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah sama Bapak Damar. Amin. Boleh foto bareng ini? Semoga. Oh, bisa. Coba on cam, teman-teman. Halo. Pasti pada di ini ya. Maaf ya, Pak, nggak bisa on cam. Masih pakai Oh dashcam. iya, Kak Ica. Akram, Farid, ayo. Kita foto yuk. Dokumentasi. Semoga kedepannya masih bisa lagi dapat ilmu-ilmu dari Pak Damar. Ayo teman-teman yang bisa on cam. Sudah semua. Kak Kari, kelihatan di laptop? Oke. Kita mulai yuk. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah Kak Kari? Sekali lagi terima kasih Bapak Damar. Semoga kita semua lancar-lancar puasanya, ngabuburit, ditemani Bapak Damar dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Kami dari Sanggar Seni Ataraxia mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Semoga kedepannya ada lagi ilmu-ilmu yang bisa dibagi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator, host Andi Nurlila, Lela Alel, pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersetia sampai jam ini.